Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam suara pengembalaan GKY Karawaci, dan senang sekali setiap kita boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya akan membaca dari Mazmur nomor 49 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Terima kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini pemazmur membandingkan antara manusia dan kemudian hewan. Ini adalah sebuah perbandingan yang rasanya tidak cocok. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sedangkan hewan itu tidak dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi dikatakan di sini boleh disamakan. Kenapa boleh disamakan? Karena manusia yang mempunyai hidup dan menjalani hidup yang dikatakan oleh pemazmur tidak mempunyai pengertian. Menjalani hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pengertian di dalam bagian ini adalah orang yang berhikmat. Orang yang menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar hidup, ya sekedar hidup. Bukan sekedar hidup hanya untuk makan, bersenang-senang, dan kemudian mati. Tetapi di dalam bagian ini adalah ketika manusia yang mempunyai pengertian, mempunyai hidup takut akan Allah, mempunyai hidup yang menyukakan akan hati Tuhan. Karena itu pemazmur berkata bahwa sekalipun manusia hidup dengan kegemilangannya, dengan segala hal yang dia banggakan, dengan segala kekayaannya, dengan segala yang dia punya, tetapi kalau dia tidak punya pengertian hidup takut akan Allah, maka manusia yang sama itu, maka hidupnya tidak beda dengan hewan. Ini adalah sebuah perkataan yang keras yang disampaikan oleh pemazmur ketika bicara tentang manusia-manusia yang merasa diri hebat, yang merasa diri tidak perlu Tuhan, yang merasa diri hidup hanya untuk sementara ini dan tidak memikirkan tentang kekekalan. Maka pemazmur dengan keras berkata, manusia pada ujungnya, manusia seperti itu pada ujungnya akan memperoleh kebinasaan. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan boleh mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan menolong kita untuk hidup berkenan kepadanya. Karena itu biarlah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar berdoa supaya Tuhan berkati, berdoa supaya Tuhan jaga hidup kita, tetapi hidup kita senantiasa tahu kenapa Tuhan tempatkan kita, kenapa Tuhan selamatkan kita, yaitu untuk hidup, memuliakan dan mengagungkan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.